Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Awadul Sifani dengan NIM 2404111000159 dari kelas Basis Data 2C. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan 15, yaitu Final Project, dari database yang telah saya buat, yaitu Sistem Kursus Bahasa Inggris. Mengenai latar belakang dari sistem ini, yaitu lembaga kursus bahasa Inggris yang saya kelola memerlukan sistem yang mampu mengelola data siswa, data pengajar, program kursus, jadwal pembelajaran, pembayaran absensi, ujian CBT, dan sertifikat kelulusan. Nah, permasalahannya itu, pencatatannya itu masih manual, dan proses administrasinya itu menjadi lambat, rentan kesalahan, dan sulit menghasilkan laporan akademik maupun keuangan. Dan tujuan dari database ini yaitu membangun database yang terintegrasi serta mendukung proses bisnis kursus dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat. Lalu untuk arsitektur database, di mana terdapat 14 tabel utama, yaitu ada master data, ada teacher, student, programs, dan subject, lalu ada transaksi akademik, enrollment, schedule, attendance, dan exam, lalu ada transaksi keuangan dengan nama tabel payment details, lalu ada CBT system, terdapat CBT question, CBT session, dan CBT answer, lalu ada output system, yaitu certificates dan activity logs. Nah, pada HDSQL ini, saya menamai database saya yaitu DB Kursus Inggris, di mana di sini merupakan tabel-tabel, nama-nama tabel yang telah saya buat, yang telah saya jabarkan pada barusan tadi. Selanjutnya, mengenai arsitektur relasi database, pada relasi database ini menggunakan konsep terpusat pada tabel enrollment sebagai penghubung antara siswa, program, dan pengajar. Dari tabel tersebut, itu terhubung proses pembayaran, jadwal, absensi, ujian CBT, dan sertifikat. Sehingga seluruh aktivitas kursus itu dapat dikelola secara terintegrasi dalam satu sistem. Nah, pada database yang telah saya buat juga dilengkapi dengan store prosedur dengan nama store prosedur konfirmasi pembayaran. Lalu yang kedua yaitu ada store prosedur laporan pendapatan bulanan. Nah, di sini saya lampirkan mengenai store prosedur untuk konfirmasi pembayaran. Ini merupakan query yang telah saya jalankan pada HDSQL. Untuk pengujiannya menggunakan call lalu coba kita jalankan. Nah, maka ketika di call untuk store prosedur konfirmasi pembayaran, itu konfirmasi berhasil. Lalu kita uji dengan query ketika kita ingin melihat sebuah konfirmasi pembayaran. Nah, pada tanggal 3 pada bulan 6 tahun 2026 itu dengan status pembayaran itu akan terus diperbarui pada tabel activity logs. Nah, selanjutnya itu ada store prosedur mengenai laporan pendapatan bulanan. Saya sudah menginputkan juga mengenai query untuk laporan pendapatan bulanan. Lalu kita langsung panggil untuk store prosedur ini. Nah, ketika saya memanggil store prosedur laporan pendapatan bulanan pada bulan 5 tahun 2026, total omsetnya yaitu sekian untuk per nama program dan total dan ada masing-masing total transaksinya.
Selanjutnya, dari database yang telah saya buat juga memuat store function, yaitu ada store function rata nilai siswa, di mana memuat rata-rata nilai siswa pada tabel terutama pada tabel di enrollments. Nah, ketika kita lakukan pengujian dari store function yang sudah saya terapkan, nah maka rata-rata nilai akademik dari ID pendaftar 1 yaitu 82,5. Selanjutnya untuk store function yang kedua yaitu ada kalkulasi honor guru per bulan. Di sini sudah saya terapkan. Untuk pengujiannya, nah, di sini untuk ID teacher 1 dengan nama Hendra Wijaya MPD dengan estimasi honor yang telah dikalkulasikan. Lalu selanjutnya untuk database yang saya buat juga memuat trigger, yaitu ada trigger before exam insert status dan trigger after payment update enrollment, di mana masing-masing trigger ini akan otomatis terupdate apabila menjalankan suatu perintah tertentu. Semisal untuk trigger before exam, trigger otomatisasi ujian CBT, di mana ketika ini merupakan trigger untuk setelah pembayaran pendaftar. Maka nantinya ketika pendaftar tersebut sudah membayar dengan status lunas, maka akan diupdate di enrollment, itu di set statusnya menjadi pendaftar yang aktif. Gitu. Lalu ada trigger before exam, di mana trigger before exam ini itu merupakan trigger yang berfungsi ketika kita melakukan. Nah, di sini untuk setelah melakukan exam dengan ID ujian yaitu 27002, itu dengan ID pendaftar yaitu 999, nilai grammar sekian dan nilai speaking sekian, itu statusnya lulus. Lalu mengenai tantangan sistem dari database ini, itu ada kompleksitas pengolahan data, di mana sistemnya itu harus mengelola berbagai jenis data yang saling berhubungan, mulai dari data siswa, pengajar, program, kursus, pembayaran, jadwal, absensi, ujian CPT, hingga sertifikat. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan volume data, di mana pada beberapa tabel seperti attendance, payment detail, dan CPT answer itu akan terus bertambah setiap hari seiring meningkatnya jumlah siswa dan aktivitas pembelajaran. Maka kondisi ini itu dapat menyebabkan penurunan performa query jika tidak dilakukan optimasi database. Lalu selanjutnya yaitu tantangan sistem yang ketiga, yaitu menjaga konsistensi dan integritas data, di mana perubahan pada satu proses bisnis itu harus otomatis memengaruhi proses lainnya. Dalam contohnya, yaitu ketika pembayaran siswa telah lunas, status pendaftaran harus berubah menjadi aktif secara otomatis. Nah, ini telah saya implementasikan pada trigger yang telah saya jelaskan tadi. Lalu untuk kebutuhan monitoring dan pelaporan, di mana manajemen membutuhkan laporan akademik dan keuangan secara cepat dan akurat seperti laporan pendapatan, rasio kelulusan, program terlaris, dan performa siswa. Hal ini menuntut database ini itu mampu mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan secara efektif. Lalu untuk solusi yang diterapkan, yaitu integrasi data menggunakan relasi dan foreign key,
Yang kedua yaitu otomatisasi proses menggunakan trigger yang telah saya terapkan tadi. Lalu solusi yang ketiga yaitu pemanfaatan function dan store prosedur, di mana database yang telah saya buat itu juga memuat function dan store prosedur. Dan database yang saya buat itu menyediakan function dan prosedur untuk mendukung proses bisnis seperti menghitung rata-rata nilai siswa, menghitung estimasi honor pengajar, melakukan konfirmasi pembayaran, dan menghasilkan laporan pendapatan bulanan secara otomatis. Lalu yang keempat yaitu optimasi performa dan dengan indexing. Hal ini tuh untuk mengatasi lambatnya pencarian pada data yang terus bertambah. Setiap sistemnya itu menerapkan indeks pada tabel yang sering diakses seperti pada tabel absensi dan pembayaran. Lalu untuk evaluasi performa database, evaluasi yang pertama yaitu pada evaluasi performa pada tabel attendance, di mana sebelum optimasi itu pencarian data absensi itu jelas tentunya akan melakukan full table scan, sehingga database itu membaca seluruh tabel data pada tabel attendance yang tersimpan. Dan kondisi tersebut itu tentunya menyebabkan waktu pencarian menjadi lebih lambat ketika jumlah data terus bertambah. Nah, selanjutnya saya membuat indeks dengan nama indeks status hadir. Dengan hasil evaluasi setelah indeks dilakukan, yaitu ketika kita mengexplain itu menunjukkan bahwa metode akses berubah dari tipe all menjadi tipe ref, yang artinya pembacaan data itu sudah tidak full table scan dan meminimalisasi waktu. Selanjutnya evaluasi performa yang kedua yaitu evaluasi performa pembayaran, di mana pengujian juga dilakukan pada pencarian transaksi berdasarkan metode pembayaran dan nominal transaksi. Nah, sebelum optimasi itu tentunya database melakukan full table scan, seluruh datanya itu dibaca terlebih dahulu dan beban pada input-output dan CPU itu menjadi lebih tinggi. Nah, maka dibuatkan indeks dengan nama indeks payment metode nominal, di mana setelah indeks diterapkan itu database tidak melakukan full table scan, database hanya membaca data yang sesuai dengan kondisi pencarian, dan tentunya penggunaan memori dan CPU itu menjadi lebih rendah. Untuk pengembangan lanjutan yang dirancang untuk meningkatkan fungsionalitas sistem serta mendukung kebutuhan operasional kursus yang semakin kompleks di masa mendatang. Tentunya pengembangan lanjutannya juga itu dalam sistem database kursus bahasa Inggris ini akan dikembangkan untuk mendukung kebutuhan yang lebih kompleks di masa depan. Dalam pengembangannya itu dapat dilakukan meliputi pembuatan dashboard monitoring untuk menampilkan data siswa, pendapatan, dan tingkat kelulusan secara real time. Selain itu, sistem juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi mobile sehingga siswa dan pengajar itu dapat mengakses jadwal, absensi, hasil ujian, serta sertifikat secara lebih mudah. Dan modul CBT-nya itu juga akan ditingkatkan dengan fitur randomisasi soal dan penilaian otomatis yang lebih akurat. Selanjutnya, pada implementasi core database juga akan diterapkan untuk mendukung sinkronisasi data, keamanan yang lebih baik, serta pengelolaan sistem pada banyak cabang kursus secara terpusat. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai pertemuan 15 mengenai final project yang dapat saya sampaikan. Ada kurang maupun lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.